Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang biasanya tak terkalahkan benar-benar dibuat tak berkutik oleh istri-istrinya. Hanya pada saat ini dia mengakui bahwa kemampuan sejati seorang perempuan bukan di medan perang, tetapi di ranjang kematian. Setelah itu Xiaoyan bergegas keluar dari rumah Xiao dengan langkah kaki lemas, dan secara tidak sengaja melihat pertarungan sengit yang berlangsung di arena pertempuran dewa. Xiaoyan yang merasa bosan, dia memutuskan mengisi waktu nganggurnya untuk berpartisipasi dan menantang Wu Tianyu yang dikabarkan selalu menduduki peringkat pertama di papan nama. Karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, Xiaoyan menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya dan menggunakan nama samaran. Tentu saja bukan tanpa alasan. Xiaoyan menantang Wu Tianyu yang dikabarkan tak terkalahkan itu, melainkan ingin menguji seberapa kuat tubuh keabadian fisik yang dia miliki. Aturan yang ditetapkan cukup adil. Tidak boleh menggunakan kekuatan keabadian kaisar, dan tidak boleh menggunakan metode beracun. Dan dalam duel sengit itu, Wu Tianyu sama sekali tidak bisa meninggalkan bekas luka pada tubuh fisik Xiaoyan. Tidak peduli senjata apa yang dia gunakan, itu sama sekali tidak berguna di bawah kekuatan fisik yang kuat. Wu Tianyu bahkan sudah menggunakan semua jenis senjata yang dia miliki. Tapi senjata-senjata itu ada yang bengkok, ada yang patah, dan ada yang terlempar. Sampai pada akhirnya Wu Tianyu merasa tak berdaya. Dia kelelahan dengan semua serangannya sendiri. Wu Tianyu berhenti menyerang. Dengan mulut terengah-engah, dia menatap sosok bertopeng dan ingin menanyakan tentang identitasnya. Dalam ingatannya, tidak ada eksistensi dengan tubuh fisik menakutkan seperti ini di alam dewa kuno. Dan ini merupakan pertama kalinya seorang dewi perang seperti Wu Tianyu dirugikan. Sebelum duel berakhir, sosok bertopeng itu akhirnya bersedia melepas topeng di wajahnya, mengungkapkan wajahnya yang halus dan tampan. Tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dan sosok ini yang menggunakan nama Yan Xiao tidak lain adalah Xiaoyan. Menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan, sontak keterkejutan di wajah Wu Tianyu digantikan dengan kemarahan ekstrim. Dia merasa dipermainkan dan dipermalukan di hadapan publik. Tanpa memberi Xiaoyan waktu untuk berbicara, Wu Tianyu langsung menyerangnya seperti orang gila. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak berniat melawan, hanya bisa menghindar dari waktu ke waktu. Meskipun serangan-serangan Wu Tianyu tidak menyakiti Xiaoyan, tetapi banyak robekan di jubahnya. Xiaoyan bisa mengendalikan terlalu banyak, kemudian pergi meninggalkan panggung arena dalam satu hentakan. Segera setelah Xiaoyan pergi, mereka para penonton benar-benar digemparkan oleh identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok bertopeng itu sebenarnya adalah reinkarnasi yang mulia Susang. Hampir semua orang di alam dewa kuno mengenali wajah Xiaoyan. Itu karena di pusat kota, Ratu Kuil kuno telah menciptakan patungnya yang amat besar. Pada saat ini setelah meninggalkan arena pertarungan dewa, Xiaoyan datang ke pavilion Qianji dengan penampilan compang-camping. Tidak ada tempat untuk berganti baju, dan Xiaoyan hanya bisa menemui permaisuri dengan cara seperti ini. Kemunculan Xiaoyan segera membangkitkan kewaspadaan dari para penjaga. Mereka datang mengepung Xiaoyan dan menatapnya dari bawah ke atas dengan aneh. Kesan pertama adalah seperti melihat orang gila, yang mana seluruh tubuhnya tampak sangat kotor, dan bahkan wajahnya terlihat lusuh karena debu. Tapi ketika melihat wajah Xiaoyan dengan seksama, para penjaga itu segera bereaksi, seolah-olah sangat terkejut. Ini sebenarnya Yang Mulia. Salam kepada Yang Mulia. Tolong jangan tersinggung, kami tidak bermaksud tidak sopan. Ucap para penjaga itu, langsung menangkupkan tangannya dengan hormat. Tidak apa-apa, saya datang ke sini mencari permaisuri. Apakah dia ada di pavilion Qianji? Ucap Xiaoyan berbicara dengan canggung. Izin menjawab Yang Mulia, permaisuri sudah menunggu Anda. Ucap penjaga itu. Xiaoyan mengangkat alisnya dengan curiga. Untuk beberapa alasan, dia langsung merasakan firasat buruk. Menungguku, apa yang sebenarnya ratu rencanakan padaku? Gumam Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Meski begitu, dia masih berjalan memasuki pavilion Qianji dengan pakaian compang-camping. Sambil melihat punggung Xiaoyan yang menjauh, para penjaga itu berbisik satu sama lain. Apakah penampilan ini termasuk gaya Yang Mulia? Ucap salah satu penjaga itu dengan suara pelan. Tentu saja. Yang Mulia memiliki selera uniknya sendiri. Ini adalah perasaan bohemian yang hanya dimiliki seorang pahlawan. Jawab penjaga lainnya sambil mengangguk. Berhenti mengatakan omong kosong. Ayo kembali bertugas. Ucap salah satu penjaga lainnya sedikit memarahi. Di sisi lain, Xiaoyan yang sudah berjalan memasuki pavilion dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Ucap terkejut Xiaoyan ketika melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia langsung mengerti mengapa para penjaga itu dapat mengenalinya meskipun penampilannya acak-acakan. Pavilion Qianji rupanya dipenuhi dengan lukisannya. Jumlahnya ratusan atau bahkan mungkin ribuan.
Melihat sekeliling tanpa kecuali, mereka semua adalah lukisan Xiaoyan. Penguasa besar di punggungnya juga telah menjadi ciri khasnya. Bukan karena dia suka membawanya seperti ini, tetapi karena penguasa Xuan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Selain itu, membawa penguasa Xuan di punggungnya memiliki efek menempa tubuh. Sekarang tubuh Xiaoyan telah menembus keabadian fisik, jadi berat penguasa Xuan tidak memiliki tekanan sama sekali padanya. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan, melihat dirinya sendiri di lukisan. Mereka memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda, tapi tidak peduli bentuk atau semangatnya, semuanya sangat mirip dengan yang asli. Xiaoyan sedikit terkejut, ini bukan hanya masalah seni melukis. Hanya dari lukisan-lukisan ini Xiaoyan bisa merasakan kasih sayang yang luar biasa dari permaisuri untuknya, yang bahkan bisa menggambar pesona yang begitu hidup. Pada saat ini Xiaoyan terus menggerakkan kakinya memasuki aula utama. Terlihat sosok cantik permaisuri sedang berkonsentrasi menggambar sesuatu di atas meja. Tangannya yang ramping memegang kuas, lalu mencelupkannya ke dalam mangkuk tinta. Kemudian dengan terampil menggerakkan kuas itu ke dasar kanvas. Setiap goresannya tampak sangat menawan. Xiaoyan tidak berani mendekat, meskipun dia tidak mengerti gambar pada kanvas itu, tetapi yang terbaik adalah tidak mengganggunya. Sampai akhir baris, kuas dan tinta akhirnya ditaruh ke bawah. Baru kemudian Ratu melihat gambar pada kanvas dengan ekspresi puas di wajahnya. Hehehe, benar saja. Dia terlihat lebih gagah dengan pakaian ini, ucap permaisuri. Benarkah? Kebetulan aku membutuhkan pakaian baru. Mengapa kamu tidak membiarkan mencobanya? Ucap Xiaoyan, tersenyum sedikit. Suara ini langsung mengejutkan permaisuri. Dia perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk menatap Xiaoyan. Saat dia melihat Xiaoyan, reaksi pertamanya adalah malu. Kemudian tidak bisa menahan diri untuk menutup lukisan tersebut. Kamu? Sejak kapan kamu di sini? Ucap terkejut Ratu. Namun setelah melihat pakaian Xiaoyan yang acak-acakan, hal ini tidak bisa untuk tidak membuat Ratu tertawa kecil. Kenapa dengan pakaianmu? Mungkinkah kamu tidak tahan dan ditelanjangi hidup-hidup oleh istrimu dan melarikan diri dari rumah? Ucap permaisuri. Ceritanya panjang. Aku akan pergi ke belakang untuk mengganti bajuku dulu. Ucap Xiaoyan tersenyum masam. Ratu perlahan berdiri dan sedikit mengangguk. Setelah itu Xiaoyan berjalan di halaman belakang pavilion Qianji. Halaman belakang jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Kuharap kamu tidak akan tersesat, ucap Ratu, suaranya terdengar. Kalau begitu kamu harus memberitahuku di sini, ucap Xiaoyan. Karena kamu sudah membuka mulut, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Kudengar kamu suka teh, jadi kamu bisa mencicipi teh baru yang aku tanam dengan tanganku sendiri, ucap Ratu, tanpa ragu-ragu langsung berjalan memasuki halaman belakang. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia menyesali kata-katanya, tetapi sudah terlambat. Meskipun permaisuri mengatakan dia tidak akan memakannya, firasat buruk yang dirasakan Xiaoyan semakin kuat. Permaisuri, aku lupa bahwa istriku memiliki sesuatu yang mendesak untuk memintaku kembali dengan cepat. Jadi untuk keperluanku di sini, mari kita bicarakan lain kali, ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya. Ratu berhenti sejenak, lalu mendekati wajah Xiaoyan hanya untuk berkata dengan suara berbisik. Apakah kamu yakin ingin pergi? Ucap Ratu. Xiaoyan tidak bisa untuk tidak menelan ludahnya. Meskipun tidak ada kemarahan dari wajah Ratu, tetapi kata-kata itu mengandung ancaman. Itu benar, teh barumu pasti enak kan? Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Tentu saja, selir dengan hati-hati mempersiapkan untukmu, ucap Ratu perlahan menjawab. Makna tersembunyi dari kalimat ini adalah kamu tidak diizinkan menolak. Xiaoyan lalu berkata dengan getir. Karena itu tidak masuk akal jika aku menolak. Lagi pula tidak akan terlambat untuk kembali setelah minum secangkir teh ini, ucap Xiaoyan hanya bisa pasrah. Segera dia mengikuti Ratu ke halaman belakang pavilion Qianji. Terdengar bunyi kicauan burung yang merdu di telinga, serta mencium bunga-bunga yang harum. Sudah lama sejak Xiaoyan tidak merasakan kedamaian seperti ini. Tapi memang benar seperti yang dikatakan sang Ratu. Ada beberapa perubahan dari terakhir kali Xiaoyan datang ke sini. Apa yang membuatnya terkejut adalah pemandangannya sangat mirip seperti benua Dodi. Tidak heran Xiaoyan merasa sangat akrab setelah masuk ke sini. Sang Ratu berjalan ke depan lalu berkata dengan lembut. Benua Dodi sudah hilang. Kuharap ini bisa mengobati kerinduanmu, ucap Ratu kuil kuno. Hati Xiaoyan tergerak. Meskipun tindakan Ratu memang nakal pada waktu-waktu tertentu, tetapi dia sebenarnya sangat baik dan peduli dengan hal-hal yang mempengaruhi kebahagiaan Xiaoyan. Semua detailnya sudah cukup untuk membuktikan perasaan Ratu terhadapnya. Di antara banyak hal yang tidak dapat ditangani Xiaoyan, selama Xiaoyan tidak ada, Ratu menangani semuanya dengan baik, termasuk reuni Xiaoyan bersama keluarga dan teman-teman lamanya saat ini.
Semua bisa terwujudkan juga berkat bantuan ratu yang menggunakan banyak upaya. Ini membuatnya sekali lagi merasakan tingkat perhatian ratu. Dari awal hingga akhir, dia benar-benar mementingkan Xiaoyan dari lubuk hatinya. Sang ratu yang mengenakan gaun putih polos, sosoknya yang cantik berjalan berdampingan dengan Xiaoyan. Pada saat ini tatapan Xiaoyan benar-benar terkunci padanya. Dari awal sang ratu sudah sangat cantik. Tetapi baru sekarang, Xiaoyan merasakan bahwa ratu benar-benar memiliki kecantikan yang luar biasa. Tentu saja bukan karena Xiaoyan mengembangkan perasaan untuknya, tetapi tindakan ratu sudah menggerakkan hatinya. Berjalan di halaman belakang, Xiaoyan merasa sedang kembali ke benua Dodi, tempat di mana semua orang di tim Fearless menghabiskan waktu paling banyak. Permaisuri, bolehkah aku meminjam kamar sebentar? Aku baru saja pergi ke arena untuk mengasah tubuh fisikku. Tetapi sialnya aku disalahpahami oleh Wu Tianyu. Ini sangat memalukan, ucap Xiaoyan menjelaskan mengapa pakaian di tubuhnya compang-camping. Ratu menganggukkan kepalanya, lalu membawa Xiaoyan ke ruangan. Dulu aku dan Susang juga sering tinggal di sini. Sekarang bukan tidak mungkin untukmu tinggal di sini selamanya, ucap Ratu berkata sambil tersenyum. Xiaoyan memiliki garis hitam di kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Ratu mengambil kesempatan untuk menggodanya. Itu benar. Ngomong-ngomong, bukankah kamu dan Susang sama-sama menyukai jubah hitam seperti ini? Tanya Ratu. Ya, bisa dikatakan jubah hitam adalah favoritku, ucap Xiaoyan mengangguk ringan. Postur tubuhmu hampir sama dengan Susang, jadi pakaiannya seharusnya pas untukmu, ucap Ratu sambil mengeluarkan beberapa pakaian. Kemudian memilih jubah hitam polos seperti milik Xiaoyan. Jangan khawatir, semua ini sesuatu yang aku buat secara khusus. Hanya saja Susang belum sempat memakainya, dan aku menyimpannya sampai sekarang. Aku tidak menyangka suatu hari nanti akan berguna, ucap Ratu. Senyum manis muncul di wajahnya yang cantik. Matanya yang lembut seperti seorang istri yang berbudi luhur melayani suaminya. Dalam hal ini terlalu tidak masuk akal bagi Xiaoyan untuk menolak. Lagi pula pakaiannya juga dalam estetikanya. Itu masih jubah hitam. Yang terpenting adalah bahannya lebih baik, dengan lebih banyak detail dan lebih 3 dimensi. Xiaoyan mengambil pakaian yang diberikan oleh Ratu, kemudian memasuki kamar untuk mengganti pakaian compang-camping di tubuhnya. Di sisi lain, sang ratu sedang duduk di pavilion dan sudah menyiapkan teh untuk Xiaoyan. Aroma teh yang menyegarkan segera menyebar. Setelah beberapa saat, pintu kamar perlahan terbuka. Xiaoyan menyisir rambutnya sambil berjalan keluar. Ratu melihat ke atas, matanya yang indah terbuka sedikit, lalu semakin menyusut. Apakah ada yang salah? Ucap Xiaoyan menatap sang ratu dengan malu. Ratu kembali sadar dan segera menggelengkan kepalanya. Ini sangat tampan. Meskipun penampilannya berbeda, masih terlihat seperti dia, ucap Ratu. Dari sini bisa dilihat bahwa alasan mengapa Ratu sangat menyayangi Xiaoyan itu karena dia masih menganggap Xiaoyan sebagai Susang di hatinya. Xiaoyan meluruskan pakaiannya. Dia merasa setelah mengganti pakaian ini, seluruh temperamennya berbeda. Baiklah, dengan datang ke sini menemuiku, kamu pasti memiliki hal-hal lain untuk dipertanyakan. Apakah kamu sudah memutuskan untuk pergi? Tanya sang ratu. Aku masih ingin tinggal sebentar. Masih banyak hal yang harus dilakukan ketika aku kembali ke Sensi. Adapun tujuanku ke sini, memang benar ada beberapa pertanyaan untuk dikonsultasikan kepada permaisuri, ucap Xiaoyan. Sang ratu membawa teh yang diseduh untuk Xiaoyan. Tidak ada jejak dominasi sebagai seorang ratu. Sekali dia hanya menjadi istri yang lembut dan berbudi luhur untuk suaminya. Jangan terburu-buru, mari kita bicarakan setelah minum teh, ucap Ratu bergerak dengan anggun. Xiaoyan mengangguk, mengambil cangkir teh batu giok yang bertatahkan emas, kemudian menyesap tehnya. Lalu merasakan teh menyelimuti mulutnya. Saat berikutnya, Xiaoyan menyesap kedua dan ketiga. Aromanya meningkat, bukannya berkurang. Sungguh teh yang enak, ucap Xiaoyan, matanya berbinar. Dia tidak asing dengan teh ini. Harus dikatakan bahwa dia sangat akrab dengannya. Teh ini adalah teh termahal di benua Dodi. Melihat senyum puas di wajah Xiaoyan, sudut mulut Ratu juga terangkat. Matanya yang indah melengkapi bulan sabit, dan suasana hatinya terlihat sangat senang. Selama kamu menyukainya, aku bisa membuatkan kapan saja untukmu, ucap Ratu berkata dengan lembut. Tapi aku mendengar bahwa teh ini sangat sulit untuk ditanam, ucap Xiaoyan menghela nafas. Arti katanya adalah Ratu sudah memberikan hal-hal yang seharusnya sulit. Itu membuat Xiaoyan merasa merepotkan. Selama kamu menyukainya, tidak akan ada yang sulit, ucap Ratu tidak pernah menyembunyikan perasaannya pada Xiaoyan. Xiaoyan tidak membantah. Itu karena jika seorang wanita gigih, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak mungkin wanita berubah pikiran. Setelah puas menikmati teh buatan Ratu, Xiaoyan akhirnya memiliki wajah serius. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menguji apakah sang ratu merupakan si nomor ke-6.
Segera Xiaoyan mengeluarkan formula pil obat kemudian menyerahkan kepada sang ratu. Ratu memandangi formula obat tersebut dan segera mengenalinya setelah beberapa saat. Ini pil peremajaan. Apakah kamu berpikir aku sudah tua lagi? Tanya ratu berkata dengan tidak senang. Ah, tidak. Maksudku bukan seperti itu. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Seolah-olah dia telah disalahpahami lagi oleh permaisuri. Tentunya dia tidak ingin kejadian sebelumnya dengan Wu Tianyu terulang kembali. Aku hanya ingin bertanya, apakah pil obat ini benar-benar efektif untuk wanita dengan kekuatan di atas keabadian kaisar? Ucap Xiaoyan yang menjelaskan maksud dari menyerahkan resep tersebut. Kalau begitu untuk siapa kamu ingin memurnikan pil obat ini? Tanya ratu. Xiaoyan menampar dahinya. Dia masih tidak berpikir dengan hati-hati sebelum datang ke sini. Jika ratu bukan si nomor 6, situasi seperti sekarang pasti akan terjadi. Xiaoyan lalu berkata, seorang teman lama mempercayakan kepadaku untuk memurnikannya. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Melihat wajah pahit Xiaoyan, sudut mulut ratu perlahan terangkat. Jelas dia sebenarnya tidak marah dan hanya menggoda Xiaoyan saja. Pil obat ini tentu akan sangat bermanfaat. Meskipun sudah di level keabadian kaisar, efeknya bisa membuat kulit lebih bagus. Tapi efeknya tidak terlalu signifikan dan perlu diminum dalam waktu lama untuk mencapai hasil yang maksimal. Ucap ratu akhirnya menjawab dengan serius. Ketika Xiaoyan menatap wajah sang ratu, sepertinya dia tidak memiliki emosi lain di dalamnya. Dengan kekuatan dan kemampuan akting sang ratu, selama dia tidak mau, Xiaoyan tidak akan menangkap petunjuk apapun. Ini dipercayakan oleh seorang teman baru-baru ini, dan aku tidak tahu apakah itu berhasil disempurnakan atau tidak. Ucap Xiaoyan dengan mata penuh perhatian. Tatapannya masih tertuju pada sang ratu, dan dia terus mengamati setiap jejak perubahan suasana hatinya. Oh, teman lama. Sepertinya aku mengenali siapa teman lamamu itu. Ucap ratu dengan santai. Kalimat ini sontak saja membuat Xiaoyan langsung bergetar. Mungkinkah tebakannya benar? Sejauh yang aku tahu, ada cukup banyak wanita yang peduli dengan Zuzang. Jadi apakah temanmu itu salah satu di antara mereka? Tanya sang ratu. Xiaoyan awalnya benar-benar berpikir bahwa sang ratu si nomor ke-6. Tetapi kata-kata selanjutnya segera menghapuskan semua dugaan Xiaoyan. Tentu saja masih bukan tidak mungkin bahwa ratu sengaja menyembunyikannya. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, tidak ada artinya bagi Xiaoyan untuk terus bertanya. Dia percaya bahwa semakin banyak pertemuan yang diselenggarakan di masa depan, identitas nomor 6 secara bertahap pasti akan menjadi jelas dan tidak akan sulit ditebak. Tidak, ini bukan wanita Zuzang. Ucap Xiaoyan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ratu akan memikirkan hal ini. Apakah kamu sungguh ingin menyempurnakan pil ini? Tanya ratu. Aku akan mencobanya, tapi aku belum yakin apakah itu berhasil disempurnakan. Ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Jika kamu berhasil, bisakah kamu membuatkan satu untuk selirmu? Kurasa tidak berlebihan untuk meminta pil obat itu, setelah aku banyak membantumu. Ucap ratu sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahkan ratu akan tertarik dengan pil obat ini. Jadi cukup untuk menunjukkan bahwa pil ini memiliki efek tertentu. Dan meskipun yang mengkonsumsinya seorang keabadian kaisar pun itu masih efektif. Lagi pula bagi setiap wanita, kecuali Wu Tianyu yang tidak peduli dengan penampilan. Pada dasarnya semua wanita dilahirkan untuk mencintai kecantikan yang abadi. Dari sudut pandang ini, kemungkinan bahwa si nomor 3 menjadi seorang wanita sangat tinggi. Alasan mengapa Xiaoyan sangat mementingkan pertemuan di alam dewa kekacauan, itulah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang berbagai dunia. Ketika dia memasuki dunia tertentu di masa depan, maka dia tidak lagi seperti lalat tanpa kepala dan bisa langsung mencapai tujuannya agar budidaya lebih efisien. Mengapa kamu masih diam? Kamu tidak mau kan? Tanya ratu menyipitkan matanya sambil menatap Xiaoyan. Tentu saja aku bersedia. Karena ratu yang memintanya, secara alami Xiaoyan akan melakukan yang terbaik. Ucap Xiaoyan segera menjawab dengan serius. Meskipun Xiaoyan menyetujuinya, saat ini tidak ada senyum di wajah sang ratu. Tampaknya sang ratu tidak suka cara Xiaoyan ketika berbicara dengannya. Dan sepertinya dia juga memiliki rasa keterasingan darinya sepanjang waktu. Mulai sekarang panggil aku Nanfu. Jangan panggil aku ratu lagi. Ucap ratu dengan tegas. Adapun mengapa ratu tiba-tiba menjadi marah, Xiaoyan hanya bisa mengangguk setuju. Juga, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkanku untuk menemanimu sebentar? Jadi kapan kita akan pergi? Ucap ratu bertanya dengan penuh harapan. Kita akan pergi setelah pemurnian pil obat selesai. Aku ingin menemukan objek ilahi lainnya. Ucap Xiaoyan. Sepertinya kamu sudah memiliki tujuan. Lalu objek ilahi apa yang kamu temukan?
Tanya Ratu memegang cangkir teh dengan lembut dan menuangkan teh panas untuk Xiaoyan. Itu hanya sebuah petunjuk, tapi aku tidak bisa memastikan secara spesifik, ucap Xiaoyan. Oh, kalau begitu di mana perkiraan lokasinya? Tanya Ratu memandang Xiaoyan. Kehampaan di ujung utara Laut Barat. Disebutkan oleh seorang teman ketika aku mendapatkan inti Guntur Void. Tapi aku tidak yakin apakah itu benar seperti yang dikatakan atau tidak, ucap Xiaoyan. Tentu saja alasan Xiaoyan memilih untuk memberitahu sang ratu. Dia berharap sang ratu dapat menggunakan kekuatan Pavilion Qianji untuk mengunci petunjuk secara langsung. Kehampaan di ujung utara Laut Barat. Di masa lalu, Pavilion Qianji memiliki informasi tentang inti Guntur Void yang saat ini sudah kamu tunjukkan. Mungkinkah masih ada objek ilahi lainnya di sana? Ucap Ratu sedikit mengernyit dan memikirkannya. Dengan jentikan jarinya, dua wanita bergegas masuk dengan cepat, menggunakan pena dan tinta. Sang Ratu menulis beberapa kata pada catatan, lalu menyerahkan kepada kedua wanita itu dan mereka pergi dengan segera. Di sisi lain, setelah Xiaoyan menyesap secangkir teh untuk kedua kalinya, langkah kaki terdengar lagi. Kedua wanita yang sebelumnya pergi kembali lagi sambil membawa piring di tangan mereka. Di atasnya terdapat tabung kertas yang rapi, dan mereka segera datang ke depan sang ratu. Sang ratu mengambil tabung kertas tersebut lalu melihatnya satu persatu. Setelah beberapa saat, sang ratu melambaikan tangannya menyuruh keduanya pergi dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Memang benar bahwa ada petunjuk lain tentang keberadaan objek ilahi di ujung utara, tetapi lokasinya lebih dalam. Bahkan pasukan Taizu tidak akan memilih untuk masuk, ucap sang ratu memberikan informasi yang lebih akurat kepada Xiaoyan. Selain informasi itu, apakah ada petunjuk lain tentang jenis objek ilahi semacam itu? Tentu saja aku masih berharap bahwa itu adalah inti api atau inti guntur, ucap Xiaoyan, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Oh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa objek ilahi dapat ditemukan sesuka hati? Memang ada banyak petunjuk, tapi mungkin 10 petunjuk dan 10 petunjuk itu palsu. Kamu bisa memiliki 3 inti api dan 1 inti guntur tidak luput karena keberuntunganmu. Bagi orang biasa, bagaimana mungkin mereka bisa seberuntung itu? Ucap sang ratu berkata dengan marah. Lalu apakah petunjuk di ujung utara dapat dipercaya? Bagaimana menurut Nanfu? Yang terbaik adalah memastikannya terlebih dulu sebelum pergi ke sana. Tanya Xiaoyan, meminta pendapat sang ratu, lagi pula tidak banyak waktu yang tersisa. Ratu lalu berkata, jika kamu semakin dalam memasuki wilayah ujung utara, aku khawatir badai kehampaan di sana sangat ekstrim. Dan dapat dipastikan bahwa kamu akan terhisap oleh badai kehampaan. Bahkan Bahtera sekalipun tidak sanggup menahannya, ucap sang ratu. Xiaoyan segera mengingat bahwa setelah tiba di ujung utara, dirinya juga menghadapi badai kehampaan. Tapi saat itu, Xiaoyan bertemu Chang Yuhua yang dapat dengan bebas keluar masuk dari badai kehampaan. Dan pada akhirnya, Chang Yuhua lah yang membawanya ke alam bintang patah. Kalau dipikir-pikir, selama Xiaoyan bisa menemukan Chang Yuhua dan selama dia mau, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk masuk. Ratu lalu berkata, jadi selama kamu bisa memasukinya, petunjuk ini memang layak untuk ditelusuri. Tapi apakah kamu benar-benar tidak tahu jenis objek ilahi apa yang ada di dalamnya? Tanya sang ratu kembali. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya ingat bahwa Chang Yuhua hanya menyebutkan keberadaan objek ilahi, tapi dia tidak mengatakan pastinya. Sang ratu segera memerintahkan orang-orang dari Pavilion Qianji lagi. Pavilion Qianji berisi informasi yang luar biasa. Setelah beberapa saat, hanya beberapa nama yang tertulis di atas kertas yang diletakkan di atas meja ratu. Jika petunjuknya benar, jenis objek ilahi ini adalah yang paling mungkin, ucap ratu sambil membacakan satu persatu. Adapun nama-nama ini, Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun ada banyak objek ilahi, tapi tidak semuanya dapat digunakan oleh manusia. Untuk Xiaoyan pribadi, hal utama yang dia cari adalah inti api dan inti guntur, dan yang kedua adalah sumber jiwa. Meskipun dia sudah memiliki serpihan dari sumber jiwa lubang hampa, tapi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan sumber jiwa utamanya. Berbicara tentang kemampuan dari semua objek ilahi, dengan bisa bertahan hidup di kedalaman ujung utara, hanya inti api dan inti guntur yang paling mungkin. Selain itu, dari semua informasi yang aku kumpulkan, jika benar itu adalah inti api, maka seharusnya inti api di peringkat kedua yang bernama api berkobar. Dan jika itu adalah inti guntur, maka seharusnya inti guntur di peringkat kedua yang bernama Jilei. Inti ibu ini terkenal dengan kecepatannya dan sudah sangat lama tidak terlihat. Sedangkan untuk api berkobar, ia lahir di bawah tanah, lahir dari sejumlah besar mayat yang membusuk setelah kematian. Jadi api ini sangat cocok untuk memurnikan boneka. Tentu saja tidak sebatas di situ. Apa yang paling menakutkan darinya adalah dapat membentuk magma padat. Di masa zaman kuno, ada seorang master yang mampu menundukkan dan mengendalikannya.
mengandalkan kekuatan magma dari nyala berkobar. Ia dapat membakar semua materi dunia dalam sekejap dan mengubahnya menjadi magma besar. Pemandangan itu sangat spektakuler pada suatu waktu. Dan jika di ujung utara benar-benar inti api ini, selir ini bisa membantumu untuk memiliki kekuatan mengendalikannya. Ucap sang ratu berkata dengan serius dan membuat rencana untuk membantu Xiaoyan dengan tulus. Kamu tidak punya banyak waktu, jadi serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengaturnya dengan benar selama periode alkimiamu. Ucap sang ratu kembali. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Ketika dia menangkupkan tangannya sebagai rasa terima kasihnya, mata ratu tiba-tiba menjadi gelap. Dan Xiaoyan hanya bisa menarik tangannya karena malu. Tampaknya alasan mengapa Zuzang bisa sangat kuat adalah karena dia memiliki istri yang berbudi luhur di belakangnya. Saya sangat beruntung memilikinya. Terima kasih. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Senyum muncul di wajah ratu ketika dia mendengar makna ini. Penglihatannya masih bagus. Tapi aku masih berharap suatu hari nanti. Ucap sang ratu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Xiaoyan tiba-tiba berdiri dengan tatapan urgensi di matanya. Waktu hampir habis. Aku akan menemui ratu lagi setelah memurnikan pil ini. Sekarang aku pergi dulu. Ucap Xiaoyan berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Melihat Xiaoyan pergi, sang ratu menggertakkan giginya dengan erat. Tetapi kekesalan itu segera digantikan dengan senyum jahat. Cukup keras kepala, tapi menyenangkan untuk merasa sulit. Pantas saja saat itu Zuzang masih teguh menghadapi sikapku yang acuh tak acuh. Mungkinkah perasaannya sama seperti ini? Ucap sang ratu, senyum jahat di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Dan dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. By the way, 2 hari ini Mimin tidak upload karena Mimin lagi di kampung ya. Karena ibu Mimin lagi sakit. Semoga Sobat Nobas semua bisa memaklumi dan jangan pernah bosan untuk mengikuti channel ini. Sampai jumpa dan bye-bye.